Pemirsa, selamat pagi, apa kabar? Sabtu tanggal 1 November 2025 ya. Kita sudah masuk di 2 bulan terakhir di tahun 2025 ya. Tahun 2026 tinggal sebentar lagi. Hari ini tanggal resmi ayah sambung saya pensiun dari Kemenko PMK. Kemarin itu upacara perpisahannya, saya udah lihat deh itu. Tapi saya nggak tahu ya, ini nggak tahu benar apa enggak. Konon katanya ya sambung saya mau dipindah tugaskan jadi tenaga ahli di kantor staf presiden. Jadi artinya tenaga ahli dari Chief of Staff atau kepala staf Presiden Prabowo, yaitu Pak Kodari. Ya mudah-mudahan rezeki lah buat beliau lah. Kita doain ya, all the best lah untuk beliau, amin. Langsung aja ya biar gak terlalu panjang, karena saya juga ngejar ini. Karena saya bilang kan, saya minggu Senin besok itu saya 4 hari kerja maraton dari Senin sampai Kamis. Dan berangkatnya selalu pagi. Gak sempet saya bikin konten kayak gini karena saya ngejar sampai Pondok Ranji itu sebelum subuh, sebelum beduk subuh. Karena kan sekarang subuhnya jam 4 lewat 8 lah. Sementara kereta pertama dari Parung Panjang sampai Pondok Ranji itu jam 4.20 atau 4.21 pagi waktu Indonesia Barat. Masih sepi-sepinya itu, belum rame karena belum rush hour kan gitu. Jadi makanya saya kejar banget sekarang. Sekarang sama besok sih. Maka kalau besok sore sepertinya nggak tahu bakal bikin apa enggak. Soalnya itu dia masalahnya, besok ini nih kereta pertama mau lewat nih. Baru berangkat banget dari Pondok Ranji. Ini nih yang minggu kemarin saya naikin tiap hari Senin, Rabu sampai Jumat. Selasanya off karena ada kegiatan di sekolah. Sekolahnya ada kegiatan dan saya yang kapasitasnya cuma sebagai substitute teacher tidak diikutkan gitu. Ini nih kereta pertama nih. Jadi for your information, ini kereta pertama yang lewat ini. Pemberangkatan awalnya dia dari stasiun Parung Panjang jam 3.50. Jam 3.50 pagi berangkat dari Parung Panjang. Dia storing di situ. Itu kereta storing di Parung Panjang gitu. Nah, terus ya. Kayak kita terus ya. Jadi kalau besok kemungkinan saya nggak tahu ya. Bener bisa sorenya nggak tahu. Lihat nanti aja lah. Ya lanjut ya. Jadi besok nggak tahu ya bisa apa enggaknya sore ya. Soalnya gini teman-teman, soalnya besok sore saya kalaupun maghriban di masjid, saya langsung balik, langsung pulang. Soalnya saya habis isya harus langsung tidur supaya kebangun jam 1:30. Ya paling-paling sebelum jam 2 harus sudah bangun gitu. Sebelum jam 2 atau paling enggak jam 2-nya saya harus sudah bangun gitu. Jam 2 harus sudah bangun saya. Ya kan, kejar amalan rutin yang tiap hari saya lakuin gitu. Jadi itu alhamdulillah itu. Jadi saya harus seperti itu ya, supaya amalan rutinnya tetap bisa saya kerjain. Saat subuhnya juga nggak ketinggalan gitu. Nah teman-teman semuanya, saya mau ngelanjutin dulu yang semalam sebenarnya.
Jadi kenapa sebenarnya kita harus pinter-pinter pakai uang, supaya kita tuh nggak jatuh dalam keadaan broke. Supaya kalau kita broke itu nggak nyalahin orang. Kadang-kadang kalau kita broke itu kan orang disalahin macam-macam, beginiin lah, begitulah, segala macam itu. Oh, jadi sasaran tembak lah, intinya gitu. Intinya akan jadi sasaran tembak lah, ya, seperti itu. Jangan teman-teman, nggak boleh. Kenapa? Karena kondisi kita yang broke itu sebenarnya bukan karena apa-apa loh. Saya beritahu aja, itu kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, tapi kita lempar bola ke orang lain. Nggak boleh itu, ya. Makanya beda orang kaya dengan orang yang tidak kaya, ya orang kismin lah, ya. Kalau orang kaya, dia nerima uang, dia akan memikirkan bagaimana cara memutar uangnya lagi. Entah itu dengan berinvestasi atau dengan membuka bisnis. Kalau orang yang tidak kaya, orang yang tidak kaya, orang kismin, ya, begitu dia dapat uang besar, dia langsung akan putar untuk hal-hal yang hedonistik dan konsumtif. Itu salah, teman-teman. Alasannya katanya self reward dan sebagainya, dan self reward boleh, teman-teman. Tapi yang kemarin saya baru dapat nih bahasanya, ya. Saya baru dapat pas kemarin muter-muter di Bintaro Exchange. Bahasanya gini. Boleh self reward, tapi jangan besar gaya, kecil daya. Jangan. Ya. Besar gaya boleh nggak? Boleh, tapi dayanya juga harus besar. Besar gaya, besar daya itu. Jangan besar gaya, kecil daya. Itu yang dialami orang tua saya. Itu gak cuma dialami orang tua saya, hampir kita semua ngalamin itu. Besar gaya tapi gede, tapi kecil daya. Coba, ya kan kemarin saya sorot tuh. Ya kemarin kita pernah bahas ya tentang hobi, ya. Hobi itu, ya, lihat dulu daya kita berapa. Kalau daya keuangan kita nggak mumpuni, kita jangan melakukan hobi yang berbiaya besar. Kan ada banyak hobi-hobi yang membutuhkan daya keuangan yang tidak terlalu besar. Macam-macam. Kayak misalkan olahraga. Olahraga apa yang uangnya tidak terlalu besar? Sepak bola, bulu tangkis, ya kan? Sepak bola, bulu tangkis. Terus apa lagi? Lari, jogging kek, maraton kek, sprint kek, atau jalan kayak saya gini. Itu kan adalah hobi yang berbiaya murah. Ya, tapi kalau udah hobi yang berbiaya mahal, dayanya kita pas-pasan, jangan. Makanya jangan pernah menyalahkan ketika kita berbuat satu kesalahan dalam mengelola keuangan. Jangan kita salahin orang. Salahnya kita sendiri. Kenapa? Kita nggak punya keterampilan untuk itu. Nah sekarang memang megang duit, pakai duit itu ada ilmunya. Ilmu cara pegang duit, ilmu cara pakai duit itu memang nggak diajarin di sekolah. Nggak diajarin di sekolah. Tapi kehidupan yang ngajarin kita. Dan Anda juga bisa mendapatkan ilmu seperti ini. Syaratnya satu, kalau Anda rajin belajar, paling tidak ya ikut-ikutlah seminar, webinar yang berkaitan dengan ini. Atau tonton konten-konten YouTube yang kaitannya dengan smart economy, ekonomi pintar gitu. Atau yang berkaitan dengan bagaimana cara pakai duit. Itu banyak kok konten di YouTube. Jangan scroll-scroll gak jelas. Scroll-scroll boleh, tapi kalau scroll-scroll yang bermanfaat gak apa-apa. Tapi kalau scroll-scroll untuk yang nggak jelas, jangan, ya. Harus produktif hidup itu. Jadi makanya teman-teman, ini alhamdulillah ya, saya dapat hidayah. Saya menjemput hidayah dengan bahasa seperti yang tadi. Kenapa kita harus investasi? Investasi itu menanamkan modal kepada usaha, kepada perusahaan, kepada satu benda, ya. Artinya kita menambah daya keuangan kita.
daya keuangan kita bertambah untuk kita hidup tenang di masa yang akan datang. Asal jangan salah pilih instrumen investasi. Ya, semua instrumen investasi itu semua untung, semua bagus, ya. Tidak salah kalau Anda mau berinvestasi di saham. Tidak salah kalau Anda mau berinvestasi di falas. Tidak salah kalau Anda pemirsa mau investasi di reksadana atau hedge fund. Tidak salah kalau Anda mau berinvestasi di ORI, ya, obligasi Republik Indonesia, surat berharga negara lah, atau SBN atau bonds bahasa Inggrisnya. Oke. Tidak salah Anda mau investasi di emas, investasi di properti, investasi di pokoknya instrumen investasi yang biasa lah. Paling tidak salah satu dari 7 itu aja dulu. Ya. Tidak salah, semua bagus, semua baik, semua pasti akan mendatangkan keuntungan, semua pasti akan menjamin hidup kita tenang di masa yang akan datang, dan pasti untung lah di masa depan kalau kita tahu sektor itu dan kita tahu bagaimana cara melakukannya. Itu aja. Kita menguasai cara melakukannya. Nah, sekarang pertanyaan, yang salah siapa? Yang salah adalah yang tidak melakukan itu. Yang tidak melakukan itu. Itu yang salah. Semua benar, semua benar. Kalau ada yang mengagungkan, kalau untuk jangka panjang kamu mau tenang, kamu investasikan aja uangmu di emas. Itu tidak salah. Kalau ada yang mengagungkan investasi saham modelan kayak saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saham itu semua bagus. Asal kita tahu saham apa yang lemes, saham apa yang seger. Nah, kesalahan saya selama 10 tahun saya investasi saham, itu adalah saya memilih emiten-emiten dengan lemes, emiten-emiten yang lemes, yang performanya tidak memuaskan. Nah, dengan kembalinya saya ke panggung investasi saham dengan membuka BCA Sekuritas, dan rencana investasi saham saya sudah sangat lama saya rencanakan, jauh sebelum ayah saya pensiun hari ini, ya. Ini menunjukkan bahwa saya kembali ke panggung investasi saham itu dengan penuh persiapan dan pembelajaran yang matang. Nah, kenapa untuk kembalinya saya ke investasi saham ini saya akan lebih fokus di satu saham saja, yaitu Bank BCA, ya, BBCA, karena kita tahu sendiri kan bagaimana kinerja dari Bank BCA, terutama setelah pergantian kepemimpinan di perusahaan itu. Ya, kita tahu bagaimana kinerja perusahaannya Bank BCA. Kita tahu Bank BCA juga merupakan salah satu bank yang besar di Indonesia. Cabangnya ada di mana-mana, ATM-nya ada di mana-mana, produknya baik yang pakai, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, macam-macam banyak alasannya. Nasabah BCA itu lebih banyak, nasabah BCA banyak, ya, dibandingkan dengan perbankan BUMN atau Danantara, ya. Macam-macam, ya, semuanya. Nah, itu. Jadi fokus dulu di situ. Jadi saya akan berfokus di situ. Tujuannya satu, tenang untuk jangka panjang, untung dalam jangka panjang. Itu investasi jangka panjang. Kalau kata mama saya, main saham percuma, main saham rugi kalau kalah gitu kan. Itu bukan investasi, itu trading. Kalau trading saham itu dalam sehari kegiatannya. Itu biasanya mainannya para spekulan, para trader. Gitu. Itu bukan, sekte saya bukan di situ. Sekte saya adalah sekte investasi jangka panjang, mengikut alirannya, mengikut mazhabnya dari Warren Buffett dan Charlie Munger. Itu yang disebut value investing, atau apa namanya, ya pokoknya investasi jangka panjang lah gitu. Jadi beli saham yang market cap-nya tinggi. Itu juga dianut sama Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia gitu. Ya, kalau kita nanam modal, kita invest di saham
atau emiten yang kapitalisasinya besar, itu udah ibaratkan kita mendatangkan mesin uang ke kantong kita. BCA market cap-nya besar. Jadi tidak salah dong saya berfokus di situ. Nggak salah dong, apalagi BCA juga salah satu blue chips di Bursa Efek Indonesia. Itu investable banget. Asal kita belinya nggak kemurahan, kalaupun kita jual lagi nggak kemahalan harganya. Tapi namanya investasi itu sama dengan kita nabung, simpelnya. Nabung, kita taruh uang kita di situ untuk kita tabung. Tabungannya berupa saham. Nah, begitu dapat dividen, kan biasa BCA itu kan bagi dividen ya. Bagi-bagi dividen. Dividen itu jangan langsung kita ambil. Taruh lagi, tabungin lagi, masukin lagi ke saham. Karena setiap emiten punya kebijakan pembagian dividen yang berbeda. Ada yang dividennya berupa uang tunai, ada yang dividennya berupa saham. Tergantung. Oke, kenceng banget lagi. Tuh, ngoroknya kenceng banget ya sampai keluar. Jadi kalau dividen itu pemirsa, ya kalau kita dapat dividen, kita jangan langsung ambil plek gitu, jangan. Kalau dividennya uang tunai, masukin lagi ke saham, taruh lagi. Itu udah rahasia tenang banget hidup, rahasia menambah daya keuangan. Gak apa-apa, mungkin secara luaran kita terlihat ya biasa-biasa aja, sederhana, segala macam. Sampai hari ini Warren Buffett itu masih tinggal di rumah yang kalau menurut ukuran orang sono biasa aja. Biasa-biasa aja, 5 kamar, rumah gede di Nebraska sana, di Omaha, Nebraska ya, dan sebagainya. Ya buat orang sana sih kelihatannya biasa aja, tapi kalau buat kita di Indonesia itu kelihatan rumahnya gedongan, gede, mewah ya kan, kayak rumah di Pondok Indah lah kalau ukuran Jakartanya. Kalau di Surabaya udah kelihatan rumah di perumahannya Pakuwon gitu dekat. Ya. Lebih seperti itu. Pakuwon Residences ya. Ya. Itu Pondok Indahnya Surabaya tuh. Ya. Kalau di Bandung tuh daerah ini apa namanya? Kata Ciamplas apa nah? Cimbelit. Cimbelit. Nah, itu daerah itu ya. Banyak tuh rumah-rumah mewah di Bandung daerah sana. Daerah Cimbelit. Ya, Cimbelit ya itu. Iya. Nah, itu bagi orang sana umumnya biasa aja Warren Buffett. Tapi begitu kita tahu portofolionya, wah bukan kaleng. Kita tahu portfolionya, bukan kaleng-kaleng ini si Buffett ini. Makanya sering dijadikan patokan bagi para investor, terutama investor saham. Gitu. Iyalah, Warren Buffett ini kan salah satu orang terkaya di dunia, 10 top 10 terkaya di dunia versi Forbes kan. Beliau adalah investor saham terkaya. Kalau untuk dalam konteks investor saham, beliau kaya nomor 1. Ya. Kenapa? Karena beliau taruh investasinya di perusahaan-perusahaan, di emiten-emiten yang kebanyakan itu adalah berkapitalisasi besar dan dia bergairah gitu loh, gak lemes. Warren Buffett taruh di Apple, di Amtrak, di macam-macam gitu. Pokoknya cari emiten yang seger, yang bersemangat gitu, yang bergairah gitu. Gimana Pak cara melihat emiten itu bergairah atau lemas? Lihat dari laporan keuangannya. Lihat dari laporan keuangan per 3 bulan, per 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Itu. Apakah dia kalau seger tuh pasti, kalau seger bersemangat itu dia bertumbuh laporan keuangannya. Dia bertumbuh laporan keuangannya. Bertumbuh. Dia bertumbuh. Dia perusahaannya itu tumbuh, dia profit terus, dia cuan terus. Ya. Tapi kalau emitennya lemes, nggak bergairah, bahkan terkapar, ya lihat dari laporan keuangannya,
Lihat dari laporan keuangannya. Dari sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu dilihat teman-teman. Itu dilihat laporan keuangannya. Dilihat laporan keuangannya. Nanti Anda akan ketemu kesimpulan ini perusahaan ini lemes apa? Lemes, terkapar, atau dia sedang semangat dan bergairah gitu. Perusahaan itu Anda harus tahu, menguasai itu sebelum terjun ke saham. Itu namanya analisis fundamental. Ya. Kalau ada yang lebih mengagungkan analisis teknis, technical analysis, nggak apa-apa juga caranya, tapi Anda harus pintar-pintar lihat ininya, apa namanya, carta dan juga ininya, apa namanya, barnya itu di saham itu. Kapan beli, kapan itu analisis teknis. Ya seperti itu. Nah, itu bukan saya kalau mau analisis teknis itu bukan saya. Anda bisa belajar dengan Pak Stefanus dari TDW Resources atau dengan beberapa yang lain. Tapi biasanya teman-teman, saya beritahu Anda, yang lazim menggunakan analisis teknis atau technical analysis itu adalah para trader, bukan investor. Bukan para trader. Itu mainannya para trader saham. Ya, itu bedanya. Kalau investor nggak peduli dari carta-carta, grafika segala macam gitu. Karena kalau analisis secara fundamental atau fundamental analysis seperti yang saya lakukan, berarti kita menganalisa profil perusahaannya. Profil perusahaannya, kemudian laporan keuangannya, kemudian segala ini, detil-detil dari perusahaan itu dilihat semua. Apakah orang-orang yang ada di dalam direksi dan komisaris perusahaan itu menjalankan perusahaan ini dengan benar apa enggak gitu. Dan kita juga lihat perusahaan ini berkecimpung di bidang apa, di sektor apa, dan apakah sektor tersebut adalah sektor vital, sektor biasa aja, atau sektor yang kalau menurut bahasanya Google Gemini itu jalan tolnya, dari jalan tol, jalan utama, jalan protokol dari sektor tersebut. Contoh Bank BCA disebut Google Gemini, ya. Saya ngobrol kemarin itu jalan tol perbankan, jalan protokol perbankan, walaupun swasta. Kalau dari BUMN itu Bank Mandiri yang seperti itu, imbang lah, ya. Itu Bank Mandiri yang seperti itu. Nah, tersambung ya. Nah, teman-teman, itu yang harus Anda benar-benar kuasain. Harus benar-benar Anda mantapkan. Harus benar-benar kita mantulin. Gitu. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, itulah makanya kenapa investasi itu matters. Ya, investasi itu penting. Kalau kita pengen mendapat ketenangan finansial, mendapat yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial, kemerdekaan finansial di masa depan. Ya. Asal satu saya minta ini. Jangan Anda gunakan uang pribadi untuk invest. Syukur-syukur kalau bisa dipisah nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau bisa dipisah, uang untuk invest dan uang untuk kebutuhan hari-hari itu bagus. Tapi kalau nggak bisa gimana Pak? Ya diatur penggunaannya. Kalau bisa menggunakan teori 50, 30, 20. Itu kan populer tuh. Teori 50, 30, 20, 10. 50, 30, 20, 10. Atau teori 40, 20, 40, 20, 20, 10. Bisa tuh. Macam-macam. Untuk penggunaan uang itu. Jadi Anda bisa mengalokasikan berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk kebutuhan dan segala macamnya. Gitu pemirsa. Jadi
Kadang-kadang kita ini harus dibikinin konten kayak gini biar orang tuh pada melek. Pakai duit itu ada ilmunya, Pak megang duit juga ada ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih banyak, sampai jumpa.